Halo semuanya, perkenalkan saya Nina Fernandes. Saya Siska Jaha. Di sini kami akan mempraktekkan praktek konseling yang bertemakan metode kontrasepsi yang aman dan sesuai untuk pasangan usia subur. Selamat pagi Ibu, mari silahkan. Ibu, selamat pagi. Ya, kita langsung saja ya Ibu ya. Ibu di sini perkenalkan, saya Nina Fernandes, seorang konselor yang kedepannya mungkin beberapa menit ke depan akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu. Tentunya Ibu juga sudah tahu bahwa kita akan berbicara banyak terkait dengan metode kontrasepsi yang aman dan tepat untuk pasangan usia subur. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, izinkan saya pertama-tama untuk mendata dulu ya terkait dari identitasnya Ibu seperti apa. Ibu bersedia? Bersedia. Oke, baik ya, kita mulai. Pertama namanya kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Siska. Ibu Siska. Ibu Siska. Umurnya Ibu berapa tahun? 28 tahun. 28 tahun. Statusnya pasti sudah menikah ya Ibu ya? Sudah. Nah, anaknya berapa kalau boleh tahu Ibu? Anak saya 2 orang. Oke, jumlah anak 2 orang. Pekerjaannya apa ya Bu? Saya seorang karyawan swasta. Karyawan swasta. Kalau alamatnya boleh tahu di mana? Kalau sekarang saya tinggalnya di Lasiana. Oke, Grasiana. Oke. Baik, terima kasih Ibu Siska. Oke, langsung saja Ibu kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini. Sebelum berbicara lebih jauh, di sini saya ingin mengetahui dulu Ibu datang ke sini nih tujuannya itu apa? Apakah Ibu ini sedang merencanakan untuk menambah jumlah anak kah? Atau mungkin merencanakan untuk menunda dulu untuk mempunyai anak? Kalau begitu kan kita bisa menggunakan dengan KB. Itu tujuan Ibu kira-kira apa? Apakah ingin menambah atau mengurangi atau menunda kehamilannya? Jadi tujuan saya datang konseling hari ini, saya dan suami sepakat untuk misalnya kalau saya itu menunda kehamilan dulu. Dikarenakan saya kan bekerja, terus pekerjaan saya juga semakin padat, terus anak saya kan juga sudah 2, jadi saya berencana untuk menunda kehamilan saya terlebih dahulu. Oke, berarti Ibu sepakat untuk menunda kehamilan ya. Ya, Pastinya itu kita menggunakan alat kontrasepsi yang kita kenal dengan namanya KB ya. Oke, jadi terkait dengan tadi saya mendengar penjelasan Ibu, latar belakang Ibu untuk memasang KB ini terkait dengan pekerjaan mungkin ya. Pekerjaan yang cukup padat yang membuat Ibu tergerak untuk menunda dulu ingin mempunyai anak. Nah, untuk itu Ibu saya ingin tahu lebih dalam, apakah hanya faktor kelelahan saat bekerja yang membuat Ibu mantap untuk mau memasang KB atau ada faktor-faktor lain yang mendorong Ibu kalau misalnya aku harus mantap untuk menggunakan KB? Mungkin saya bisa cerita sedikit Ibu. Jadi karena sekarang ini pekerjaan kami semakin padat, jadi waktu kami di rumah itu semakin sedikit, saya dan suami saya. Kalau untuk waktu saya bekerja kan 8 jam sehari, kadang juga bisa lembur. Kalau untuk suami saya itu sekarang tugasnya kan piket malam, jadi susah untuk kami selalu bersama-sama di rumah. Nah, kemudian hal yang membuat kami untuk menunda tidak mempunyai anak, yaitu karena salah satunya yaitu pekerjaan. Saya harus mengurus pekerjaan di kantor, belum lagi mengurus pekerjaan di rumah, memasak, mencuci, kemudian mengurus anak, terus mengurus suami lagi. Itu kan semua saja membebankan saya sendiri. Oleh karena itu, saya dan suami sepakat kalau misalnya untuk saat ini saya akan menunda untuk beberapa tahun ke depan saya tidak mempunyai anak lagi. Sebenarnya saya sudah pernah menggunakan KB suntik. Saya menggunakannya selama 1 bulan, tapi ada beberapa hal yang membuat saya berhenti untuk menggunakan KB suntik. Jadi berdasarkan pengalamannya ya Ibu ya, Betul sekali. terkait dengan beban kerja juga sebagai seorang perempuan, di mana Ibu juga harus mengurus anak, kemudian harus mengurus suami, mengurus rumah tangga, itu juga menjadi alasan dasar di mana Ibu harus menggunakan KB. Kalau boleh tahu Ibu tadi Ibu menyebutkan bahwa anak Ibu ada 2 orang ya Ibu ya. 2 orang itu kalau anak pertama umurnya berapa Ibu? Kalau untuk anak saya yang pertama usianya itu 2 tahun. Kalau untuk anak yang kedua minggu lalu itu baru berumur 8 bulan. Oh, 2 tahun dan 8 bulan Iya, ya Bu? betul. Jaraknya cukup dekat ya Bu antara anak pertama dan anak kedua. Oke.
Jadi itu pengalaman sebagai seorang ibu juga sih Bu. Rata-rata juga pasien-pasien yang datang untuk memasang KB di sini juga mengalami kendala yang sama, di mana jarak anaknya juga menentukan kesibukan mereka di kantor seperti apa, terus bagaimana mereka harus merawat anak-anaknya lagi, terus di mana kalau kita lihat dalam faktor umur di sini 2 tahun dan 8 bulan ini jaraknya yang cukup dekat. Kemudian ada anak itu berada di fase di mana mereka itu akan berada pada masa-masa golden age, di mana otak mereka itu berkembang dan tumbuh kembangnya mereka itu harus ditemani oleh orang-orang terdekat seperti orang tua dan lain-lain, seperti keluarga, itu sangat berpengaruh. Jadi menurut saya juga sebuah keputusan yang tepat jika ibu ingin menggunakan alat kontrasepsi untuk sementara waktu agar tidak hamil dulu dalam waktu dekat ini dan fokus untuk mengurus buah hati ibu ya. Dari situ tadi ibu sempat menyampaikan bahwa ibu sudah pernah menggunakan alat kontrasepsi ya. Kalau boleh tahu alat kontrasepsinya itu tadi ibu menjelaskan terkait dengan KB suntik yang pernah ibu gunakan sebelumnya ya. Saya boleh tahu ibu kenapa saat itu ibu memutuskan untuk berhenti? Ibu bisa cerita sedikit alasan apa yang membuat ibu tidak lagi menggunakan KB suntik? Apa yang ibu rasakan saat itu sehingga saat ini ibu memutuskan lagi untuk menggunakan alat kontrasepsi lagi? Yang membuat saya berhenti untuk menggunakan KB suntik yaitu pada saat saya menggunakan KB suntik, haid saya menjadi tidak teratur. Nah, dari situ saya mulai merasakan hal-hal aneh pada tubuh saya. Kemudian saya mendapatkan ada bercak-bercak. Hal itu yang membuat saya berhenti untuk menggunakan KB suntik. Ya, apa bercak-bercaknya itu cukup sering atau masih bisa ditoleransi pada saat itu? Cukup mengganggu dan sebenarnya bercak-bercak tersebut membuat tidak dapat ditoleransi lagi. Nah, hal itu yang membuat pada akhirnya saya dan suami memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter terkait dengan bercak-bercak tersebut. Sebelumnya kan saya tidak tahu kalau misalnya bercak-bercak tersebut ternyata adalah efek samping dari penggunaan KB suntik. Nah, setelah dijelaskan dan setelah konsultasi di dokter, pada akhirnya suami dan saya saling berbicara satu sama lain dan kami memutuskan untuk saya melepas KB suntik tersebut. Nah, setelah melepas KB suntik tersebut, akhirnya saya hamilah anak saya yang kedua. Nah, setelah hamil anak saya kedua dan melahirkan, barulah saya merasakan kalau misalnya ketika pekerjaan sudah semakin padat, lalu punya anak lagi dan masih kecil, itu sangat susah untuk membagi waktu antara pekerjaan dan antara mengurus anak. Jadi setelah itu akhirnya saya berbicara lagi dengan suami saya untuk kalau misalnya saya ingin pasang KB agar saya tidak keteteran dalam mengurus anak saya yang masih kecil-kecil tersebut. Baik, terima kasih Ibu sudah menjelaskan pengalaman-pengalamannya tadi selama menggunakan alat kontrasepsi. Jadi kalau kita berbicara terkait alat kontrasepsi, pastinya setiap alat kontrasepsi yang ada itu memiliki efek sampingnya masing-masing pada tubuh. Jadi pada tubuh setiap individu yang menggunakannya itu memiliki efek samping yang berbeda-beda. Tapi kalau kita kaitkan lagi dengan situasi Ibu yang saat ini, kondisi Ibu yang sudah padat bekerja, dan kemudian keputusan Ibu dan kesepakatan bersama suami yang memutuskan untuk menunda dulu kehamilannya untuk tidak hamil lagi dalam waktu dekat ini, tersedia beberapa alat kontrasepsi yang menurut saya sangat cocok untuk ibu gunakan karena dia ini tidak mengganggu aktivitas kerja dan juga tidak rutin diingatkan seperti suntik atau pil kan tiap bulan kan harus diingatkan untuk mengkonsumsi atau menggunakan itu. Tapi alat kontrasepsi ini cukup dipasang saja, tapi nanti untuk efek sampingnya itu bisa bertahan dalam jangka tahunan. Kalau Ibu berkenan, izinkan saya menjelaskan dua alat kontrasepsi yang sekiranya sangat cocok untuk keadaan Ibu saat ini. Yang pertama di sini Ibu, mari kita lihat bersama. Di sini ada terkait namanya KB implan. Jadi KB implan itu adalah alat KB yang digunakan oleh Ibu, yang digunakan itu diletakkannya itu di sini Bu, di bagian di lengan atas sini. Oke, jadi itu nanti akan diletakkan di sini. Dan bentuknya itu Ibu tahu seperti korek telinga, korek kuping ya. Dia ada punya lidinya itu tuh Ibu. Nah itu dia hampir modelnya tuh sangat mirip seperti itu. Tapi yang membedakannya adalah dia itu sangat elastis dan dia sangat lentur dan dia tidak keras dan sangat gampang untuk dimasukkan ke dalam
di bawah kulit lengan kita ini. Jadi KB-nya itu akan dipasang di situ dan dia ini akan bertahan di dalam tubuh ibu, bisa digunakan dalam jangka waktu 3 tahun. Jadi dia ada di dalam situ tuh dalam waktu jangka 3 tahun untuk menunda kehamilannya ibu. Jadi kalau misalnya ibu menggunakan itu, ya otomatis itu kehamilannya itu ketika ibu berhubungan ya akan ditunda untuk hamil karena sudah menggunakan alat KB itu. Tetapi dalam jangka waktu 3 tahun itu, apabila ibu memutuskan untuk siap kalau program untuk memiliki anak lagi, maka KB implan yang tadi dipasang di sini ini bisa dilepas. Jadi lepasnya itu tidak tunggu harus 3 tahun itu baru bisa dilepas, tapi ketika ibu dan suami sudah merasa bahwa ia sudah siap untuk program punya anak lagi, maka KB yang tadi itu bisa dilepas. Dilepasnya itu kapan saja. Kemudian di sini ibu ada namanya KB IUD atau yang bisa dikenal sekarang itu namanya spiral. Nah KB ini nih dipasang di rahim ibu, jadi langsung di rahim dan dia ini efektif sampai 5 sampai dengan 10 tahun untuk menunda kehamilannya ibu. Jadi kalau ini cocok untuk ibu memiliki keinginan untuk punya anak lagi tapi dalam waktu yang sangat lama, mungkin 5 sampai 10 tahun lagi ibu kepikiran untuk mau program lagi, yaitu KB ini juga cocok untuk ibu. Ada 2 jenis KB yang kami anjurkan. Keduanya ini tidak mengganggu kesuburan di masa depan dan juga tidak harus rutin kontrol. Jadi ibu tidak harus rutin kontrol karena ibu tadi menjelaskan ibu kan sibuk juga bekerja kan. Jadi itu dia tidak sama seperti suntik atau pil di mana kita harus kontrol, harus tepat waktu. Tapi dia ini hanya sekali pasang dan itu dalam waktu yang cukup lama untuk mencegah atau menunda kehamilannya. Seperti itu ya. Nah, sepertinya dari yang penjelasan ibu sudah jelaskan tadi, sepertinya saya tertarik dengan KB implan dikarenakan kan mungkin saya juga sibuk, jadi KB implan mungkin cocok dengan saya. Iya sih, kalau kita melihat KB implannya ini tenggat waktunya juga cukup dekat ya, 3 tahun. Mungkin ibu ada kepikiran lagi mungkin ke depannya untuk program lagi bisa untuk menggunakan KB implan dan juga untuk pemasangannya juga cukup mudah dan cukup cepat ya untuk pemasangan KB. Sebenarnya 2 jenis KB ini untuk pemasangannya ya cukup cepat dan ditangani juga dengan sangat-sangat bagus dengan tenaga medisnya juga yang cukup bagus. Jadi kalau dari saya terkait dengan bimbingan ini semuanya kembali ke keputusan ibu sendiri. Di sini saya hanya memberikan arahan terkait dengan apa yang melatar belakangi ibu untuk bercerita terkait dengan penggunaan KB, alasan yang tepat. Di sini saya untuk membantu ibu mengarahkan alangkah lebih baik KB apa yang akan digunakan. Tapi keputusan sepenuhnya ini berada dikembalikan ke tangan ibu sendiri dan juga menurut saya alangkah lebih baik apa yang sudah kita diskusikan di sini terkait dengan jenis-jenis KB-nya, efek sampingnya, apa yang didapat di sini, dan keputusan ibu terakhir untuk memilih tentang KB implan sebagai alat KB yang digunakan yang menurut ibu tepat, ibu bisa konsultasikan kembali lagi ke suami ibu. Ketika ibu merasa sudah mantap dan siap dengan pilihan terkait dengan penggunaan KB implan untuk pencegahan penundaan kehamilan ini, ibu bisa datang kembali ke kami dan juga untuk proses lebih lanjutnya untuk pemasangannya. Dan di sini ibu untuk tanpa mengurangi, saya langsung saja menjelaskan ini ada KB-KB yang sudah tertulis di sini yang sudah saya jelaskan tadi terkait ada dari KB implan, IUD, suntik dan lain-lain. Jadi terkait dengan diskusi yang tadi, ibu bisa langsung saja membagikan ini ke suami ibu juga agar dia juga mendapatkan edukasi dan juga ibu menyampaikan pilihan ibu seperti apa untuk menggunakan KB apa agar keputusan ini merupakan keputusan bersama. Jadi ini bisa dibawa pulang saja ibu supaya bisa menjelaskan juga ke bapak di rumah ya. Ya, terima kasih ibu untuk penjelasannya hari ini. Iya, terima kasih banyak ibu. Ya. Sekian praktik video terkait dengan konseling metode kontrasepsi terhadap pasangan usia subur. Jika ada kekurangan dan kelemahan dalam penyampaian materi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.